sampingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau kita melihat satu persatu di dalam risalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Jangan sampai kita melihat bahwa Al-Quranul Karim itu hanya berkaitan dengan satu aspek dalam kehidupan kita, hanya berkaitan dengan perkara-perkara ritual pribadi semata-mata, seperti yang saya sebutkan tadi, sholat di masjid selesai habis. Bukan, tapi Al-Quran memberikan gambaran kepada kita pada nama-nama surah yang diambil itu sebagai bukti bahwa sejarah-sejarah perjuangannya para anbiya, kisah-kisah para anbiya alaihimussalam punya pelajaran besar dalam perjuangan kehidupan kita pada hari ini. Ambil ibrah daripada ini. Al-Quran bukan kisah dongeng. Al-Quran ini punya kisah-kisah yang syarat dengan pelajarannya. Al-Quran ini punya sejarah yang syarat dengan intipati yang membentuk diri kita untuk memperjuangkan perjuangan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Al-Quran itu membawa message yang besar. Ketika kita memegang Al-Quran, kita menyambut Al-Quran, kita menyambut bahwa Al-Quran ini adalah sebuah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana apabila kita membaca ayat-ayat sucinya, kita tahu bahwa Allah sedang berpesan kepada kita, Allah sedang berbicara kepada kita bahwa kita punya tugas besar. Ketika kita ini dipilih sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita perlu faham bahwa tugas yang besar. Kita lihat bagaimana Allah turunkan surah Muhammad juga dalam Al-Quran. Kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya itu apa? Asyidda'u 'alal kufar. Pertamanya punya sikap yang tegas terhadap musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bicara tentang perjuangan Nabi. Ruhama'u bainahum, punya sifat belas dan rahmah sesama mukmin. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, kita perlu perhatikan ayat itu ketika Allah mensifatkan Nabi. Apa Allah sifatkan? Walladzina ma'ahu. Nabi jelas sifatnya itu. Dan juga orang-orang yang bersama dengan Nabi punya sifat yang sama. Walladzina ma'ahu. Allah tidak hanya berbicara bahwa orang yang mengikut Nabi Muhammad, orang yang beriman dengan Nabi Muhammad itu setiap hari hanya keluar rumah, masuk masjid sembahyang waktu, pulang rumah, selesai. Bukan itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ini Rasulullah. Ini orang yang bersama dengan Rasulullah. Hidup ini perjuangan. Hidup bukan hiburan, hiburan bukan berseru, tetapi hidup ini sebuah perjuangan. Ini amanah kepada Allah Subhanahu. Jalan lurus, jalan hidayah, jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Engkau berikan nikmat ke atas golongan tersebut. Jadi jalan siapa? Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang mentasdikkan Nabi sejak dari awal sehingga ke akhir hayatnya, wasyuhada, dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik pendamping. Kemudian Allah kata tidak cukup itu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan sampai kalau ketika kita bersama dengan jalan ini, kita campurkan pula dengan apa? Jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka dan orang yang sesat. Tidak boleh, mesti ada prinsip yang jelas. Kalau bersama kebenaran, tak boleh campur dengan kebatilan. Karena itu dalam Al-Quran juga punya satu surah yang namanya apa? Surah Bara'ah. Surah itu Taubah, kan? Surah Bara'ah. Apa itu Bara'ah? Bara'ah
itu berlepas tangan. Kita menolak bara'atun minallah wa rasul. Allah Rasul itu berlepas tangan daripada orang-orang musyrikin, orang-orang musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersama di jalan Allah, tidak boleh bersama dengan jalan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhlak perjuangan. Kenapa saya katakan dengan akhlak perjuangan? Apakah tidak cukup dengan mengatakan sirah ataupun tarikh perjuangan para nabi? Kenapa mau ada akhlak di sini? Jawabannya mudah, supaya kita jangan salah faham maksud akhlak. Jangan kita faham akhlak itu hanya cakap lembut, sopan santun. Itu bukan semata-mata akhlak, itu sebahagian akhlak. Lebih banyak juga orang yang sopan santun lemah lembut, tapi punya niat dan agenda yang jahat di sebaliknya. Itu kita faham. Tapi akhlak itu apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlaq. Ini begitu. Sehingga ketika Nabi mengatakan dalam sabdanya, aku ini utusan, diutus oleh Allah, tidak lain tidak bukan. Innama bu'ithtu, hanya saja aku ini telah diutuskan oleh siapa ini? Oleh Allah, untuk menyempurnakan kesempurnaan dan kemuliaan akhlak. Nabi diutus untuk akhlak. Subhanallah. Terkadang ketika kita bersifat tegas, ketika kita bersifat lantang, itu akhlak. Ya ayuhan nabi jahidil kuffar wa ghluz alaihim. Dalam Al-Quran Allah katakan, wahai Nabi, ini akhlak Nabi. Akhlak Nabi, akhlaknya Allah yang Allah ajarkan kepada Nabi. Wahai Nabi, perangilah orang-orang yang menentang, jahidul kuffar wal munafiqin, dan orang-orang munafik dengan apa? Wa ghluz alaihim, dan bersifat tegas dan lantang terhadap mereka. Ini akhlak. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, fa bima rahmatin minallahi linta lahum, dan di antara tanda rahmat Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah apa? Ketika engkau bersifat lintalahum, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Jadi ada kala lembut, ada masa tegas, ada masa lantang. Ini akhlak. Apa itu akhlak? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan, dan seandainya engkau itu bersifat keras, ghalidhal qalbi, hati yang keras, lam faddu min hawlik, nescaya orang di sekelilingmu akan bertembiaran. Ini pula ayat berbicara tentang apa? Harus bersifat dengan kelembutan, tidak boleh hati yang keras. Tapi untuk siapa? Untuk mukminin. Tetapi terhadap musuhnya Allah, musuhnya Rasul, kita harus bertegas dalam itu. Asyidda'u 'alal kuffar, tak boleh bersama mukminin kita lembut, terhadap musuh juga kita menyuntik dengan mereka. Maksudnya begitu. Ini kebetulan saya cakap ini di bulan ini, minggu depan ini. Presiden negara penjajah Amerika Serikat Obama nak datang ke sini. Ini musuh Allah, bukan musuh Allah ini. Tidak pernah terjadi di dalam sejarah satu pun bahwa sikap yang diambil oleh Amerika yang tidak menguntungkan Israel. Setiap sikap, setiap polisi, setiap agenda, dari perkara yang paling kecil sehingga perkara yang paling besar, adalah memikirkan bagaimana menguntungkan rakyat Israel. Ini musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datangnya musuh Allah ini, sikap kita harus apa? Walladzina ma'ahu, bersama dengan Rasulullah itu apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Kita nyatakan sikap kita tidak bersama.
Kita menyatakan sikap bahwa ini haram baginya melangkah di bumi Malaysia ini. Bukan saja musuhnya Allah, bukan saja musuhnya Rasul, tetapi musuh kepada kemanusiaan. Dimanapun dia pergi, terutama kita lihat bagaimana yang berlaku di Palestin. Dimanapun dia pergi, dia akan melakukan agenda-agenda fasad, agenda-agenda yang merosakkan. Ini agenda. Jangan sampai sekali pernah kita mempercayai kepada agenda mereka dan amal itu. Sebab itu saya katakan tadi, kita harus jelas. Letakkan sikap kita bersama mukminin bagaimana, dan bersama dengan kufar yang dikatakan kufar ini bukanlah kita lihat orang bukan agama Islam terus kita kata oh ini halal darahnya, tak, kan itu maksudnya. Maksudnya di sini perlu kita pahami dalam konteks yang benar. Kufar di sini adalah apa? Mereka itu perangi, punya niat yang tidak baik kepada Islam, punya yang niat tidak baik juga kepada kemanusiaan ini, melakukan fasad, mufsidin, mujrimin. Inilah perjuangannya para anbiya. Para anbiya alaihissalam itu dalam perjuangannya sehingga diancam dengan kematian. Itu apa? Kerana memerangi mufsidin, kerana memerangi muslimin, mujrimin, kerana memerangi zalimin, al-mustakbirin. Ini istakbaru, golongan arrogant. Ini perjuangannya para anbiya alaihissalam. InsyaAllah pada 25 hari bulan ini ada unjuk rasa aman di Kalimantan Selatan itu, dan mereka menyatakan sikap baraah kita, tidak bersama kita dengan musuhnya Allah ini, musuhnya kemanusiaan ini, atas kedatangan Presiden Obama. Kita tahu agenda ini tidak baik, kita yakin itu dengan sepenuh keyakinan. Ini harus kita pahami. Datangnya kita perlu menyatakan sikap sehingga kita tahu apa yang dikatakan dengan akhlak. Akhlaknya para anbiya sejak dari awal sampai akhir adalah mengabdikan diri kepada Allah dengan melakukan perjuangan. Itulah jalan para anbiya, para nabi, orang-orang yang bersama dengan mereka dari kalangan siddiqin, syuhada dan salihin. Mudah-mudahan kita tergolong bersama dengan mereka. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum.